Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Kembali SPN Channel menjumpai pemirsa untuk berbagi pengetahuan seputar dunia sains. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang listrik statis bagian 3. Melanjutkan materi listrik statis sebelumnya, pada saat ini kita khusus akan membahas tentang medan listrik. Para pemirsa sekalian, materi kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan dan yang kedua medan listrik. Pemirsa sekalian, tujuan dari penayangan materi kali ini adalah setelah pemirsa mengikuti materi listrik statis bagian 3, pemirsa diharapkan dapat memahami sifat medan listrik pada benda bermuatan. Yang kedua, pemirsa dapat menghitung besarnya medan listrik. Pemirsa sekalian, medan listrik pada suatu benda adalah ruangan di sekitar benda bermuatan yang dapat mempengaruhi muatan benda lain yang ada di sekitarnya. Diperlihatkan pada tayangan ini ada suatu benda bermuatan positif. Daerah di sekitar benda bermuatan ini menunjukkan adanya medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik yang dimiliki oleh benda bermuatan, maka perlu diletakkan muatan uji yang muatannya sangat kecil. Begitu kecilnya muatan uji ini sehingga besarnya mendekati 0. Mengapa besarnya muatan uji harus sangat kecil? Tujuannya adalah untuk mengukur bahwa kuat medan listrik yang ada di wilayah tersebut betul-betul berasal dari satu muatan yang sedang kita uji. Di sini diperlihatkan ada 4 muatan yang diletakkan di sekitar benda bermuatan positif yang berwarna merah ini. Ada muatan uji bermuatan positif yang berwarna hijau, kemudian muatan positif berwarna ungu, muatan negatif berwarna biru, dan muatan negatif berwarna putih. Melihat posisi 4 muatan uji yang berada di sekitar muatan positif ini, maka hanya 3 muatan yang dapat dipengaruhi oleh medan listrik dari benda bermuatan positif yang berwarna merah. Pengaruh yang dialami oleh muatan uji sekitar benda merah yang bermuatan positif adalah berupa gaya tolak menolak atau gaya tarik sesuai dengan jenis muatan uji yang ada di sekitar benda. Di sini nampak muatan negatif berwarna biru tertarik mendekati muatan berwarna merah, kemudian muatan ungu akan tertolak menjauhi benda bermuatan merah, kemudian muatan yang berwarna hijau juga tertolak karena muatannya sejenis. Mengapa muatan yang berwarna putih ini tidak mengalami pengaruh medan listrik muatan merah ini? Hal tersebut terjadi karena benda bermuatan negatif yang putih ini posisinya berada di luar medan listrik. Begitu juga ketika benda bermuatan positif ungu dan hijau ini berada di luar medan listrik, maka muatan uji tersebut juga sudah berhenti, tidak bergerak menjauh karena sudah tidak mengalami pengaruh medan listrik yang dimiliki oleh benda merah yang bermuatan positif ini. Adanya medan listrik di sekitar benda bermuatan dapat digambarkan seperti yang tampak pada layar. Pada benda bermuatan positif akan menghasilkan
medan listrik yang digambarkan sebagai garis gaya medan listrik yang arahnya keluar dari benda bermuatan tersebut. Sebaliknya pada benda bermuatan negatif, maka medan listrik yang dihasilkan digambarkan sebagai garis gaya medan listrik yang arahnya masuk ke dalam benda bermuatan. Bisa dilihat garis gaya medan listrik dua muatan yang berbeda. Kalau muatan positif arah garis gayanya keluar, muatan negatif arah garis gayanya masuk ke benda bermuatan. Apabila benda bermuatan positif dan negatif berdekatan, maka garis gaya medan listriknya bisa digambarkan seperti gambar berikut ini. Dari benda bermuatan positif, garis gayanya masuk ke benda bermuatan negatif. Para pemirsa sekalian, besarnya pengaruh yang dialami oleh muatan uji sangat dipengaruhi oleh jarak muatan uji terhadap benda bermuatan yang mengeluarkan kuat medan listrik. Di sini muatan uji yang berwarna biru memiliki jarak R1, kemudian muatan uji yang berwarna ungu memiliki jarak R2, dan muatan uji yang berwarna hijau memiliki jarak R3. Sehingga setiap muatan uji ini akan mengalami kuat medan listrik yang berbeda-beda. Karena kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik, dalam hal ini adalah gaya Coulomb, yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut berada dapat dituliskan sebagai E sama dengan F per Q0. E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji, dan Q0 adalah muatan uji. E dalam satuan Newton per Coulomb, F dalam satuan Newton, dan Q0 dalam satuan Coulomb. Para pemirsa sekalian, karena E sama dengan F dibagi Q0, maka konstanta dikali besarnya muatan yang sedang kita uji dikali muatan uji dibagi jarak antara kedua muatan dikuadratkan dibagi muatan uji, sehingga besarnya kuat medan listrik dapat dirumuskan sebagai E sama dengan konstanta dikali besarnya muatan yang mengeluarkan kuat medan listrik dibagi jarak muatan uji dengan muatan yang sedang kita uji dikuadratkan. Contoh soal, gaya Coulomb yang dialami dua muatan A dan B adalah 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Muatan listrik A dan muatan listrik B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 10 Coulomb dan 1,5 kali 10 pangkat min 3 Coulomb. Jika arah garis medan listrik dari A ke B, tentukan A jenis muatan A dan muatan B, B besarnya kuat medan listrik, C jarak antara A dan B. Pertama yang harus kita lakukan adalah merinci variabel-variabel yang diketahui dari soal tersebut. Di sana yang diketahui pertama adalah gaya Coulomb yang bekerja antara
muatan penguji dengan muatan yang sedang kita hitung kuat medan listriknya. Kemudian muatan A nilainya 2 kali 10 pangkat min 10 kolom. Muatan B sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 kolom. Antara muatan A dan muatan B, pertama kita harus tentukan dulu manakah muatan pengujinya dan manakah muatan yang sedang kita uji atau kita hitung kuat medan listrik. Dengan melihat besar muatan di antara dua benda tersebut, maka muatan pengujinya adalah muatan A karena nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan muatan B. Kemudian konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan jenis muatan A dan B, kemudian kuat medan listrik, dan jarak antara muatan A dan muatan B. Dengan melihat arah garis gaya medan listriknya, maka muatan A adalah muatan positif, sedangkan muatan B adalah muatan negatif. Karena garis gaya medan listrik bergerak dari A ke B, artinya garis gayanya keluar dari muatan A dan masuk di muatan B. Kemudian besarnya kuat medan listrik, karena di sana sudah diketahui gaya kolom antara keduanya, maka kita menggunakan persamaan matematik yang ini. Besarnya gaya kolom antara keduanya adalah 3 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi muatan pengujinya 2 kali 10 pangkat min 10 kolom. 3/2 adalah 1/2. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 10, hasilnya 10 pangkat 6. Sehingga besarnya kuat medan listrik adalah 1,5 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Kemudian jarak antara muatan A dan muatan B dapat dihitung dengan persamaan matematik ini, bahwa E adalah konstanta dikali muatan yang sedang kita uji dibagi jarak antara muatan penguji dan muatan yang sedang kita uji. Maka R kuadrat sama dengan konstanta dikali muatan dibagi besarnya kuat medan listrik. Maka kita masukkan angka-angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 ini adalah konstantanya. 1,5 kali 10 pangkat min 3 ini adalah besarnya muatan yang sedang kita uji, dalam hal ini adalah muatan benda B. Sedangkan 1,5 kali 10 pangkat 6 adalah kuat medan listrik yang baru saja kita temukan di hitungan sebelumnya. Kalau ini kita hitung, maka 1,5 dengan 1,5 ini akan saling menghilangkan. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya 10 pangkat 6. Maka 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 6 hasilnya 1. Sehingga R kuadrat nilainya sama dengan 9. Karena R kuadrat nilainya 9, maka R sama dengan akar 9 sama dengan 3 meter. Artinya jarak antara muatan A dan muatan B adalah 3 meter. Demikianlah pemirsa pembahasan kita tentang medan listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu pada tayangan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.